Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Senang sekali Kak Pinky hadir kembali untuk menemani adik-adik sekalian. Dan tentu saja di hari ini kita kembali lagi di Sinau Nongomah bareng JTV. Nah, sebelum kita memulai acara, Kak Pinky tentunya tidak bosan untuk menyampaikan pesan ibu buat adik-adik sekalian. Apa sih pesan ibu kita kali ini? Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Nah, kenapa sih seperti itu? Jadi selama saat pandemi ini ada satu ketentuan yang harus dilakukan, yaitu tidak terlalu berdempetan, terutama sama teman atau tetangga yang kita jarang ketemu. Jaga jarak, itu yang harus selalu diingat ya. Baik, dan hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia untuk teman-teman yang ada di kelas 11. Dan temanya adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek, cerpen. Wah, Kak Pinky suka sekali cerpen. Teman-teman juga pasti suka kan? Untuk itu langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan pengajar kita kali ini. Beliau adalah pengajar dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Namanya adalah Pak Haris Syarifuddin Pradana SPD, atau kalau di sekolah biasa disebut dengan Mr. Haris. Mr. Haris, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak. Gimana Pinky. dong? Berarti Kak Pinky sapanya Mr. Haris apa Pak Haris nih? Mr. Haris saja. Mr. Haris, sama seperti di sekolah ya? Siap, ya. Baik, dan pengajar dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Di mana sih alamatnya? MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo terletak di daerah Siwalan Panji, Buduran. Ya, letaknya itu dekat dengan jalan layang Buduran, seperti itu. Jadi ada jalan layang Buduran, setelah itu kita akan belok ke kiri. Belok ke kiri. Nah, langsung dicari aja di situ MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Baik, sebelumnya mungkin Pak Haris, Mr. Haris boleh menyapa dulu untuk teman-teman di rumah, dan mungkin ada murid-muridnya nih yang saat ini sedang menyaksikan. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Syarifuddin Pradana. Saya adalah guru di MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo, dan saya mengampuh di mata pelajaran bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Baik, kalau begitu Mr. Haris, kita hari ini kan akan belajar bahasa Indonesia. Betul sekali. Kayaknya kita akan belajar yang ada hubungannya sama cerpen nih, karena kalau Kak Pinky lihat temanya aja adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek. Tapi mungkin sebelumnya boleh dikasih tahu dulu apa sih latar belakangnya dan juga tujuannya, kenapa sih teman-teman kok sepertinya sayang untuk sampai kelewatan materi yang satu ini. Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar teks cerita pendek. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena apa? Materi ini itu sangat penting untuk kehidupan kalian. Yang pertama, mengapa materi ini sangat penting untuk kehidupan kalian? Kalau kita flashback, ya kita mundur ke belakang, materi ini sudah pernah kalian pelajari di jenjang SD. Ya Mbak Pinky ya? Iya. Kemudian SMP diajarkan lagi, diulang lagi di jenjang SMA. Mengapa kok diulang-ulang sebanyak 3 kali di jenjang yang berbeda? Karena manfaatnya sangat besar untuk kehidupan kalian, sesuai dengan tujuan pembelajaran dari teks cerita pendek, yaitu di dalam teks cerita pendek memuat nilai-nilai yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Mbak Pinky. Oh, baik kalau begitu. Sekarang kami persilahkan Mr. Haris bisa langsung menyampaikan materinya. Silakan Mr. Haris. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan kita belajar teks cerita pendek adalah kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita pendek tersebut. Nilai apa saja yang terkandung di dalam teks cerita pendek? Seperti yang kalian ketahui, ada nilai yang pertama adalah nilai moral. Kemudian yang kedua adalah nilai religius. Kemudian yang ketiga ada nilai edukasi. Kemudian ada nilai sosial, budaya, dan yang terakhir adalah nilai politik. Oh, ternyata mencakup ini semua ya kalau kita mempelajari mengenai cerpen, dan kita tentunya mengambil hikmah di balik kisah itu. Betul sekali. Jadi di sini kan yang saya sampaikan hanya 6 Mbak Putri, Mbak Pinky. Iya. Sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam cerpen itu sangat banyak, tapi tidak saya sampaikan semua. Saya sampaikan yang pokok-pokok saja. Kemudian kita mundur lagi ke belakang. Apakah seluruh nilai-nilai yang ada di dalam teks cerpen tersebut dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa materi ini disampaikan di jenjang yang berbeda, SD, SMP, dan SMA. Pertanyaan saya Mbak Putri, Mbak Pinky, yang pertama, kalau anak SD kira-kira nilai apa yang dibutuhkan
anak SD setelah membaca cerpen? Kira-kira? Moral pasti, Nilai moral ya pasti. kan? Sosial sama Sosial, teman-temannya. betul sekali. Terus budaya. Budaya. Kan harus mulai mengenal ya budaya Mengenal di budaya. tempatnya masing-masing. Baik. Lalu kemudian religius kan juga paling Religius. tidak sedikit mengenal mengenai Tuhannya. Politik kira-kira penting nggak untuk anak SD? Politik Belum kayaknya ya? belum ya. Belum ya. Karena Jadi mereka masih belum paham. betul sekali. Jadi mengapa diulang-ulang tadi? Karena apa? Setiap jenjang itu memiliki porsi masing-masing ya. Setiap jenjang memiliki porsi masing-masing. Contoh, anak SD mungkin belum membutuhkan yang namanya nilai politik. Kemudian anak SMP yang dibutuhkan mungkin tidak sekompleks nilai-nilai yang dibutuhkan anak SMA. Kalau SMA mungkin 6 nilai ini atau lebih itu dibutuhkan anak SMA untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh. Ada lebih lagi daripada ini Ada lebih, sebetulnya. banyak sekali ya. Tapi yang saya ambil adalah 6 ini. Contoh, anak SD mengapa membutuhkan nilai moral? Yang pertama, anak SD itu masih dalam tahap meniru ya. Ya. Jadi cerpen di dalamnya harus memuat nilai-nilai yang positif agar dapat diterapkan anak SD tersebut di dalam kehidupannya. Baik, kalau begitu kita tahan dulu ya, Mr. Siap. Haris. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, mau salam-salam juga boleh, atau mau tanya-tanya langsung sama Pak Mr. Haris juga boleh. Caranya adalah ketik nama, lalu kemudian sekolah di mana, kelas berapa, salam-salamnya buat siapa, atau mau pertanyaan tentang materi kita juga boleh, dan dikirimkan di 0823 3089 9899. Nanti Kak Pinky akan bacakan ya. Tetap bersama dengan kami di Sinauna Ngomah bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinauna Ngomah bareng JTV. Masih ada Kak Pinky yang bersama dengan adik-adik, bersama dengan teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan. Dan hari ini kita membahas mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Memang untuk kelas 11, tapi buat yang masih SD, kalau sedang menyaksikan boleh juga. Kan anak SD sekarang udah jago-jago kan bacanya, baca buku ceritanya, baca cerpennya. Yang SMP, nah SMP sekarang ini untuk kelas literasi juga banyak sekali anak-anak SMP sudah mengikuti. Jadi Kak Pinky yakin pasti semuanya mengikuti mata pelajaran kita kali ini, semuanya pasti paham. Dan kembali lagi masih bersama dengan Mr. Haris selaku pengajar dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi kan kita sudah sekilas membahas mengenai kenapa sih kita itu harus belajar mengenai cerpen ya kan. Terus apa sih alasannya, tujuannya apa? Silahkan dilanjutkan kembali. Saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam materi cerpen. Ya. Sebelum masuk, pesan saya kalau kita sudah tahu tujuan di dalam pembelajaran cerpen itu sangat luar biasa untuk kita. Mulai sekarang kita harus rajin membaca cerpen. Seperti betul. Itu pesan saya. Kemudian kita masuk ke dalam definisi dari cerpen. Banyak pakar-pakar bahasa itu yang mendefinisikan tentang cerpen, tetapi saya ambil satu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisinya adalah cerpen adalah karya sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Yang ingin saya tekankan di sini adalah cerpen adalah sastra kisahan. Kita harus tahu bahwa cerpen itu masuk ke dalam kategori prosa naratif, yaitu karangan bebas yang berisi cerita. Kemudian di situ ada kata pendek. Sependek apa? Ini yang akan saya jelaskan. Jadi di dalam cerpen itu panjang dan pendeknya memiliki kaidah atau aturan. Di dalam panjang pendeknya itu dijelaskan di dalam jenis cerpen berdasarkan jumlah kata. Jenis cerpen yang pertama yaitu ada cerpen mini atau flash. Mini atau flash? Mini atau flash. Cepet gitu ya. Apa itu cerpen mini atau flash? Yaitu cerpen yang di dalamnya terdapat jumlah katanya terdiri atas 750 sampai 1000 kata. Tapi tetap banyak ya, 750 sampai dengan 1000 kata. 750 sampai 1000 kata. Kemudian yang kedua adalah cerpen ideal. Apa itu cerpen ideal? Yaitu cerita pendek yang jumlah katanya terdiri atas 3000 sampai 4000 kata.
Oh, ideal tuh 3.000 sampai dengan 4.000 kata. 3.000 sampai 4.000 kata. Kemudian kalau kita tulis manual kayaknya susah menghitung ya, Mister ya. Iya, kalau berarti harus pakai komputer. Kalau di Microsoft Word kita akan tahu jumlah katanya. Kemudian yang terakhir adalah cerpen panjang. Cerpen panjang. Cerpen panjang yaitu terdiri atas 4.000 sampai 10.000 kata. Cerpen panjang sama novel beda ya? Beda. Nah, ini akan saya jelaskan apa bedanya cerpen panjang dengan novel. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa cerpen itu masuk ke dalam kategori prosa. Apa saja? Yang pertama ada cerpen, kemudian yang kedua ada novelet, kemudian yang ketiga ada novel. Bedanya apa? Kalau novelet tadi itu lebih panjang daripada cerpen, ya, kemudian lebih pendek daripada novel. Apa yang membedakan panjang pendeknya yaitu jumlah kata. Kalau novelet itu terdiri atas 10.000 sampai 45.000 kata. Itu kategori novelet, ya. 10.000 sampai dengan 45.000 kata. Kemudian kalau novel berarti 45.000 kata sampai tak terhingga. Ada minimalnya, tapi minimal adalah 100 halaman. Minimalnya 100 halaman. Itu masuk kategori novel. Seperti itu. Jadi novelet itu lebih kecil dibandingkan novel, lebih sedikit kata-katanya. Dan kalau novel sendiri itu bisa sampai tak terhingga, minimal 100 halaman. Minimal 100 halaman. Wow. Itu masuk cerpen. Masuk novel. Masuk kalau novel kurang, ya. Bukan, masuk ke dalam novelet. Seperti itu. Ya, berikutnya saya lanjutkan. Ya. Kemudian ini kita lihat. Tadi kan jenis cerpen berdasarkan jumlah kata. Sekarang jenis cerpen berdasarkan teknik penulisan. Nah, ini ada gambar kok. Yang satu berbentuk labirin, yang satu adalah jalanan lurus. Kira-kira Mbak Pinky menebak kira-kira apa yang akan saya jelaskan? Slice of life, kemudian ada yang kedua yaitu well made. Well made, slice of life, terus well made. Apa ya? Mungkin boleh dijelaskan kok, Kak Pinky jadi bingung ya. Apakah ini proses untuk penulisan cerpennya atau bagaimana ya? Betul ya. Jadi ini adalah teknis penulis untuk membuat cerpennya. Oh, jadi sebelum proses ya? Masih teknik yang akan dipilih. Oke, yang pertama yang saya jelaskan adalah slice of life. Jadi apa itu? Teknik penulisan cerpen yang alurnya itu rumit, kemudian endingnya juga tidak mudah ditebak. Nah, jadi cerpen ini biasanya banyak disukai oleh pembaca. Jadi tidak monoton. Kita tidak akan tahu alur ini akan berhenti di mana, selesainya seperti apa. Jadi sangat menarik untuk dibaca. Endingnya ngagetin ya. Iya. Biasanya tidak memiliki koda. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah well made. Well made itu berbeda sekali dengan slice of life. Yaitu alurnya itu lurus, mudah ditebak, kemudian endingnya juga mudah diketahui. Ya, biasanya kalau well made itu untuk jenjang SD dan SMP. Kalau slice of life itu lebih cocok ke dalam jenjang SMA. Biasanya mungkin cerita-cerita misteri kayak gitu. Oh, iya. Slice of life dan well made. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Ya, setelah itu kita harus tahu ciri-cirinya dari cerpen. Ya, agar kita bisa membedakan dengan jenis prosa yang lainnya. Iya. Ciri-cirinya kalau yang kita lihat di sini ada maksimal 10.000 kata, beralur tunggal, mengisahkan sepenggal peristiwa, habis dibaca sekali duduk, tidak mengubah nasib tokoh. Tapi sebenarnya apa ya maksudnya? Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi sama Mr. Haris. Dan untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan, jangan pernah lelah untuk bertanya, jangan pernah lelah untuk berinteraksi bersama dengan kami. Silakan aja bisa langsung mengirimkan WA-nya di nomor 082330899899. Sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, kotanya, kabupatennya. Nah, mau tanya-tanya apa sih sama Mr. Haris hubungan tentang cerpen yang sedang kita pelajari kali ini? Atau mungkin teman-teman mau salam-salam juga boleh. Dan sebentar lagi kita akan segera kembali ya, masih di Sinauna Ngoma bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinauna Ngoma bareng JTV. Dan Kak Pinky mau ngingetin nih pesan ibu, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak.
jaga jarak. Nah, itu penting sekali. Ada yang bilang physical distancing, ada yang bilang lagi macam-macam lah, pokoknya bahasanya yang penting adalah antara teman-teman sama tetangga mungkin, atau sama sahabat yang lama nggak ketemu, mungkin kangen, tapi tetap harus selalu jaga jarak. Paham ya? Baik, kalau begitu kita kembali lagi dan kita coba ingat-ingat. Tadi sudah disampaikan macam-macam cerpen itu ada beberapa macam ya. Betul. Apa aja tadi? Yang pertama ada cerpen mini, Cerpen mini, kemudian ada cerpen ideal, cerpen ideal, kemudian yang ketiga ada cerpen panjang. ada cerpen panjang. Betul. Nah, kalau cerpen mini ciri-cirinya tadi adalah Terdiri atas 750 sampai 1000 kata. 750 sampai dengan 1000 kata. Lalu yang ideal Yang nih. ideal terdiri atas 3000 sampai 4000 kata. Wah, jadi jangan salah ya teman-teman. Jadi kalau ternyata yang namanya cerpen, meskipun kita serasa bacanya cepat, ternyata cerpen itu yang ideal adalah antara 3000 sampai dengan 4000 kata. Kalau mengerjakannya pakai Word nanti bisa kelihatan ya. Terus setelah yang ideal adalah Panjang. panjang. Berarti Ya. cerpen panjang. Cerpen panjang. Cerpen panjang itu antara 4000 sampai 10.000 kata. 4.000 sampai dengan 10.000. Jadi kalau kita ulang lagi tadi yang pertama antara 750 sampai dengan 1000 kata itu adalah cerpen mini. Lalu kemudian yang ideal adalah antara 1000 sampai dengan 4.000. 3.000 ya. Terus antara 1000 sampai dengan 3.000 apa nih? Tidak boleh terlalu pendek karena apa? Nanti ceritanya tidak akan memiliki pesan ya, karena apa? Terlalu melompat-lompat nanti ceritanya. Oh, mungkin yang mini itu biasanya buat adik-adik yang baru belajar baca. Betul, ya. Oh, jadi gitu. kalau mini itu mungkin terdiri atas 1 halaman dan maksimal 10.000 itu di KBBI dijelaskan sebanyak 13 halaman. Oh, gitu. Jadi 13 halaman. 13 halaman. Berarti kalau yang ideal sekali lagi adalah antara 3.000 sampai dengan 4.000. Di atas 4.000 itu udah masuk kriteria cerpen panjang. Baik, kita lanjutkan kembali. Silahkan. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri cerpen. Iya. Ya. Ciri-cirinya di sini kalian harus fokus di nomor 1 karena apa? Patokannya adalah di nomor 1, yaitu maksimal 10.000 kata. Jadi tidak boleh lebih dari 10.000. Kalau lebih tadi masuk ke dalam novelet. Iya, novelet dulu baru novel ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua beralur tunggal dan lurus. Tunggal dan lurus. Kita ketahui bahwa alur itu ada alur progresif atau maju, kemudian ada alur regresif mundur, kemudian ada alur campuran. Dan yang boleh digunakan hanya 2 Mbak Pinky, yaitu regresif maju dan juga ada alur progresif ya. Mohon maaf kebalik, progresif maju, regresif mundur. Kenapa? Karena tadi dibatasi oleh jumlah kata. Tidak boleh menggunakan alur campur. Lanjut ke nomor 3, mengisahkan sepenggal peristiwa. Kenapa hanya sepenggal peristiwa? Tokohnya ada A, B, C. Yang difokuskan hanya tokoh A. Tidak boleh tiga-tiganya. Kenapa? Kembali lagi di nomor 1, yaitu dibatasi jumlah kata. Habis dibaca sekali duduk. Membaca cerpen hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit tanpa perlu dijeda seperti kita membaca novel. Oh, 10 sampai dengan? 10 sampai 30 menit. 30 menit? Iya. Nggak lebih dari itu ya? Maka itu disebut sebagai habis dibaca sekali duduk. Oh, gitu. Terakhir, tidak mengubah nasib tokoh. Kenapa? Mengubah nasib tokoh berarti membutuhkan alur yang panjang. Sedangkan cerpen dibatasi oleh jumlah kata. Seperti itu. Ini adalah ciri-ciri cerpen. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Jadi lebih paham ya, jumlah katanya berapa, ciri-ciri cerpennya apa, terus macam-macamnya untuk bacaan itu apa saja selain cerpen. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, kita masuk langsung ke slide berikutnya. Oke, mungkin next ya. Next slide. Nah, ini. Jadi kadang anak-anak itu susah membedakan jenis prosa dengan cerpen ya. Prosa kan memiliki banyak jenis. Kemudian cerpen masuk ke dalam salah satu kategorinya. Contoh, kita akan bingung membedakan, mungkin kalau SMA dan SMP tahu, anak SD mungkin kurang tahu membedakan antara dongeng ya dengan cerpen. Yang pertama, misalnya kita membedakan langsung saja next slide, mungkin ke yang gambar agar lebih mudah. Next slide. Nah, ini. Apa bedanya cerpen dengan gambar visual yang saya tampilkan ini? Yang pertama, gambar candi yang paling besar. Ini adalah ciri-ciri dari teks prosa berbentuk hikayat, yaitu berkisah tentang kerajaan, kemustahilan, kesaktian. Nah,
sama-sama menceritakan manusia, tetapi apa? Fokusnya istana sentris, yaitu berfokus kepada kerajaan. Seperti itu. Saya lanjutkan. Iya. Yang kedua adalah ada gambar binatang. Berarti apa? Teks ini menceritakan tentang fabel, ya, sama ke dalam kategori prosa. Kemudian yang ketiga yaitu di sini ada daerah. Ya, di situ ada daerah, berarti apa? Menceritakan tentang legenda. Kemudian ada dewi-dewi, berarti masuk ke dalam kategori mite. Kemudian ada yang kepahlawanan masuk ke dalam kategori sage. Seperti itu. Ya, baik, seperti itu Mbak Putri. Baik, jadi kita bisa melihat inilah perbedaannya. Jadi meskipun cerpen tuh menceritakan tentang sebuah kisah, tapi ternyata berbeda-beda ya. Ada yang Seperti hikayat, ada yang fabel, ada juga yang apa tadi kalau yang dewi-dewi nih? Oke. Bentar. Oke, kalau dewi-dewi masuk ke dalam kategori mite. Ya, mite atau dari mitos kata ya? mitos. Oh, iya iya Dewi iya. atau dewa. Ya, Dewi boleh. atau dewa. Dewi atau dewa. Kalau yang ini adalah sage, ya, berkaitan dengan kepahlawanan. Oh, ya. I see. Itu tokoh Raden Arang. Jadi seperti itu. Kok daerah ini biasanya adalah tentang legenda? Tentang legenda asal usul sebuah daerah. Wah, menarik seperti ya. itu. Jadi ternyata setiap cerpen pun bisa menghadirkan kisah yang berbeda. Mbak, saya tanya sekali lagi ya Mbak Pinky. Iya. Kalau gambar Deg-degan tentang kan? candi tadi, Gambarnya candi tadi ini adalah tentang hikayat. hikayat Tentang ya kan, hikayat. yang tadi tentang Kerajaan, terus berisi tentang kemustahilan, mistis ya kan. Seperti itu. Simsalabim. Yang paling gampang. Kalau binatang. Fabel. Fabel. Kalau daerah? Daerah tuh legenda atau asal Legenda. usul. Betul. Kalau dewi-dewi tadi? Dewa-dewi itu ini apa namanya, mitos, mite, Mite. ya Terima kan. kasih. Jadi seperti Kepahlawanan sage. Sage. Ya. Sip, ya. Lulus Kalau ya? ini Alhamdulillah. tentang manusia berarti cerpen. Cerpen. Oh. Kalau ini tadi kan istana sentris, kemudian kalau cerpen itu masuk ke dalam masyarakat sentris. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah masuk cerpen berarti sudah pasti kisahnya adalah manusia. Dan itu sudah pasti masyarakat sentris. Masyarakat sentris. Karena apa? Cerpen menceritakan tentang pengalaman pribadi. Oh, gitu. Jadi masalah yang sering ditemukan sehari-hari itu kita bisa temukan di cerpen. Betul, ya. Karena cerpen mengandung tunjuk ajar. Ya, tunjuk ajar memberikan nilai-nilai yang dapat kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kita ganti slide berikutnya. Oke. Oke, kita cek slide berikutnya, silakan. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks, ya. Nah, ini berkaitan dengan struktur teks itu berarti kita membahas tentang alurnya. Ya. Oke, jadi kita kalau membuat cerpen itu alurnya harus seperti pelana kuda. Datar dulu, naik kemudian turun. Tidak boleh naik kemudian dihentikan tanpa ada penurunan, karena itu tidak sesuai dengan kaidah. Yang pertama ada yang namanya abstraksi. Ya, abstraksi itu struktur teks yang berkaitan dengan gambaran umum di dalam cerita tersebut. Nah, ini saya kisahkan sebuah cerpen tentang remaja. Ya, kisah-kisah yang banyak dialami oleh remaja. Yang pertama adalah ini dikatakan abstraksi. Kenapa? Yaitu menggambarkan secara keseluruhan di dalam cerita. Apa gambaran keseluruhannya? Yaitu kesedihan yang masih mendera diriku. Jadi tentang kesedihan. Ya. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu apa? Mengenalkan. Ya. Apa yang dikenalkan? Yaitu yang pertama adalah tokoh. Kemudian yang kedua adalah latar. Boleh latar tempat, juga latar suasana. Namaku Nicole. Berarti mengenalkan. Oh, ini latarnya tuh yang ini. Ini yang saya beri. Namaku Nicole. Latarnya tuh maksudnya aku tinggal di pinggiran kota gitu. Itu masuk ke orientasi. Ya, mengenalkan tokoh, mengenalkan latar. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Ada komplikasi ya? Iya. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi itu awal mula munculnya masalah. Ingat ya, yang digarisbawahi adalah awal mula munculnya masalah. Bukan sebuah masalah, tapi awal mula munculnya permasalahan. Itu namanya komplikasi. Apa masalahnya? Yaitu kekasihnya naik mobil bersama lelaki lain. Masalah nggak itu, Mbak? Masalah banget kalau itu banget. sih. Oke. Ternyata lelaki lain itu adalah ayahnya. Nah, kita lihat nanti, kan kita nggak tahu. Benar. Well made atau slice of life tadi. Lanjut, next. Next slide. Kemudian ya setelah tadi kan komplikasi, masuk ke klimaks. Klimaks ini adalah puncak masalah. Pasti ada puncak yang ditunggu-tunggu, baik nonton film,
ya membaca novel, membaca cerpen, itu yang ditunggu adalah klimaksnya. Apa puncak masalah dari cerita tersebut? Klimaksnya adalah memutuskan kekasih, putus. Klimaks ini sudah puncak dari masalah adalah putus. Padahal kita segera tunangan dalam waktu dekat ya. Padahal segera tunangan dalam waktu dekat. Kasihan sekali kan ya. Itu puncaknya, sedih-sedihnya adalah di klimaks. Kemudian setelah klimaks pasti turun masalahnya. Yaitu masuk ke dalam resolusi. Resolusi adalah masalahnya sudah turun menuju ke penyelesaian. Apa resolusinya? Ternyata, nah ini ada ternyata. Nah ini nih, ternyata lelaki itu adalah saudara jauhnya dari Jakarta yang mampir ke Surabaya. Kasihan sekali ternyata ya. Salah ini ya, salah alasan. Betul. Ya. Dan kodanya ini, kode itu berarti cerita akhir yang berisi pesan. Kodenya apa? Sejak saat itu aku sangat menyesal karena aku benar-benar kehilangan dia untuk selamanya. Kode itu apa, kesimpulan akhir? Kesimpulan berisi pesan. Ya. Kemudian dari 6 struktur teks tadi, apakah semuanya itu harus muncul? Ya. Kemudian apakah semuanya harus berurutan? Jawabannya yang pertama adalah yang tidak wajib muncul adalah abstraksi. Nah, nanti sisanya kita simpan dulu ya. Kita simpan lagi. Nah, kita akan masuk lagi di segmen berikutnya. Untuk itu bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, siap-siap karena nanti di segmen berikutnya Mr. Haris mau kasih challenge nih buat teman-teman. Perhatian gak sih sama materi tentang cerpen? Kalau ditanya pernah baca cerpen nggak? Pasti jawabannya pernah. Ceritanya yang mana? Ada yang tentang romantis, ada yang tentang komedi, ada yang ini itu. Nah, tapi nanti akan dicek dulu teman-teman perhatian atau enggak nih sama materi yang hari ini disampaikan. Gampang kan materinya? Gampang lah. Yuk siapkan yang pasti bisa mengirimkan SMS atau WA-nya tentunya di nomor yang tertera di layar televisi. Sudah ada tuh teman-teman di 0823 3089 9899. Nanti sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, kota sama kabupatennya. Nah, apa sih challenge-nya nanti ya? Tunggu sebentar tentunya di Sina Undang Omah bareng JTV. Kembali lagi masih di Sina Undang Omah bareng JTV, masih ada Mr. Haris dan juga masih ada Kak Pinky bersama dengan teman-teman hebat di rumah. Oke, untuk hari ini sekali lagi tema kita adalah tema meneladani kehidupan dari cerita pendek. Sekarang kita kasih challenge dulu boleh ya, nanti baru kita lanjutkan kembali. Siap. Challenge-nya adalah, jadi mau cerita aja nih Mr. Haris, Kak Pinky kan juga suka nulis sebenarnya. Dan Kak Pinky tuh selalu nulis itu rata-rata kata yang Kak Pinky selalu tulis itu adalah antara ya sekitar 3.500 kata. Nah, pasti teman-teman udah kebayang ya, itu berarti termasuk kriteria cerpen yang apa? Tadi kan ada cerpen mini, ada cerpen ideal, panjang sama cerpen ideal, ya kan? Nah, kalau Kak Pinky menulis antara 3.000 sampai dengan 3.500 kata, berarti Kak Pinky itu menulisnya kriterianya masuk cerpen apa? Yuk, silakan langsung saja dikirimkan di 0823 3089 9899. Sebutkan nama teman-teman, usianya berapa, sekolahnya di mana, kelas berapa. Terus kasih tahu Kak Pinky itu berarti seringnya nulis cerpen apa? Cerpen panjang kah, cerpen ideal kah, atau cerpen mini kah? Ya. Ditunggu sekarang juga nanti akan dibacakan. Kita lanjutkan kembali Mr. Haris, silahkan. Saya lanjutkan. Mungkin kita akan masuk ke dalam unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun dari dalam cerpen tersebut. Next. Jadi di dalam cerpen itu ada 2 unsur pembangun, Mbak Pinky. Yang pertama adalah unsur intrinsik, berarti unsur yang membangun dari dalam cerpen tersebut. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun di luar karya tersebut. Seperti itu. Yang saya jelaskan yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik saya singkat ya, biasanya anak-anak agal muda itu saya singkat TAPAL GS. Apa? TAPAL GS. TAPAL GX. TAPAL GS. TAPAL GX. Yang pertama adalah T, berarti tema. Apa itu tema? Tema berarti yang mendasari sebuah cerita. Ya, dasarnya terbentuk sebuah cerita itu dari sebuah tema. Kemudian yang kedua adalah alur. Ya, yang kedua adalah alur. Alur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur apa tadi? Alur
maju. Oh, alur maju. Kemudian ada alur mundur. Mundur. Yang ketiga ada alur Campur. Yang boleh digunakan di dalam cerpen adalah alur Maju. atau Mundur. bagus Campurnya sekali. nggak boleh. Nggak boleh karena apa? Membutuhkan alur yang panjang. Ya, jalan cerita yang panjang. Lanjut. TAP. Sekarang P. P adalah penokohan. Ya, bagaimana pengarang membuat tokoh itu terlihat hidup. Ya, terlihat hidup. Kemudian di dalam penokohan itu ada dua teknik atau cara pengarang untuk menunjukkan tokohnya. Yang pertama yaitu secara analitik, kemudian yang kedua adalah secara dramatik. Kalau analitik itu berarti pengarang menyampaikan secara langsung. Contoh, Putri itu anak yang baik, rajin, solihah. Berarti itu secara analitik apa dramatik? Analitik. Karena apa? Saya menyampaikannya secara langsung terhadap pembacanya. Iya. Berarti secara tersurat. Oh. Seperti itu. Ada di dalam teks. Kemudian yang kedua ada teknik yaitu secara dramatik. Berarti dramatik melalui gimana? apa? Yang pertama bisa dialog antar tokoh. Ya, tokoh A dialog dengan tokoh B. Itu bisa mengetahui sifat dan karakter dari tokoh tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melalui fisik juga bisa. Kemudian yang ketiga bisa melalui misalnya nama. Ya, nama itu juga bisa menentukan dari tokoh tersebut baik atau jahat. Jadi seperti itu. Jadi nama pun juga bisa membuat kita tahu dia antagonis atau Betul. tidak gitu Contoh ya. saya sebut nama Inem pasti identik dengan Inem itu biasanya baik-baik ya. iya seperti itu. Ya, Pembantu itu, monggo. jadi apa Nah, seperti itu. benar. Oke, kemudian TAPA. Sekarang A lagi Mbak Putri, yaitu lagi. amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang. Kemudian yang keenam adalah Materi dulu, satu lagi materinya. Coba kita Oke. cek lagi slide yang sebelumnya. Nah, yang ini. berikutnya adalah Sekarang naik lagi. sebelumnya. Nah, ini yang mana? Sekarang kita masuk ke dalam L, latar atau setting ya. Latar apa saja? Ada latar tempat, ada latar suasana. Ya, jadi seperti itu. Latar tempat biasanya penulis itu menyampaikannya secara deskriptif agar apa? Pembaca itu tahu dan bisa merasakan keadaan tokoh di dalam cerita itu. Ya, biasanya disampaikan secara deskriptif atau lengkap. Seperti itu. Kemudian ada gaya bahasa dan sudut pandang. Gaya bahasa berkaitan dengan majas. Untuk apa? Untuk menambah kesan estetis agar lebih indah. Bahasanya mendayu-dayu. Bahasanya Seperti. pada suatu hari di saat burung-burung berkicau dan Boleh. kubuka jendelaku. Oh, itu Iya, termasuk ya? seperti itu. Iya. Itu Jadi kayak manjang-manjangin tali kelambu gitu. Betul. Kemudian ada S. S itu apa? S adalah sudut pandang atau point of view. Ya, sudut pandang ini kan ada 3. Orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang boleh digunakan hanya sudut pandang orang pertama dan ketiga. Oh. Ya, yang boleh digunakan hanya pertama. Contoh ada aku, saya, diriku, ku, dan seterusnya. Pokoknya sampai berhubungan sama ku, saya, keakuan ya. Betul, ya. Kami, kita juga boleh. Ya. Kemudian yang sudut pandang orang ketiga, dia, ia, nya, atau mereka. Ya, dia, ia, nya, atau mereka, atau juga menyebut nama orang lain. Ya, jadi itu adalah unsur intrinsik. Ya, disingkat apa tadi? Tapal GX. Ya. Oke, kita baca WA dulu yang sudah masuk ya, Betul, Mr. Haris. Coba kita cek dulu WA-nya. Kabarnya udah banyak sekali nih teman-teman yang udah bergabung. Assalamualaikum Mr. Haris. Unsur-unsur cerpen niku nopo mawon? Nggih, Zanuba dari SDN Carangrejo. Oke, baik, pertanyaannya itu berarti tepat sekali karena baru saja kita bahas ya. Unsur-unsur cerpen niku nopo mawon nggih. Unsur-unsur cerpen tadi ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti unsur yang membangun dari dalam cerpen tersebut. Berarti fisik cerpennya. Kalau ekstrinsik itu di luar cerpennya. Berarti siapa? Penulisnya. Sang penulisnya. Seperti itu. Kalau intrinsik ada tapal GS ya ada 7. Kemudian kalau unsur ekstrinsik yang saya sampaikan biasanya hanya 1, berkaitan dengan biografi penulisnya. Oh, jadi seperti gitu. itu. Mungkin langsung saja biar tahu ya unsur ekstrinsiknya seperti apa.
ya. Silakan nanti WA-nya Kak Pinky bacakan di segmen terakhir aja ya teman-teman. Jadi Ya. biar ngumpul dulu Oke, deh. next. Silakan berikutnya. Oke, kalau ini saya perjelas saja gaya bahasa atau majas ini karena anak-anak banyak kesulitan. Ada yang 3 majas yang saya sampaikan, yaitu majas yang sering muncul. Yang pertama personifikasi, kemudian yang kedua hiperbola, yang ketiga adalah metafora. Yang pertama adalah personifikasi. Cara mudahnya seperti ini. Kalau kita menghafal definisinya kita akan kesusahan, ya. Apa ciri-cirinya dari personifikasi? Yaitu benda yang memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Benda seperti manusia. Contoh, pohon-pohon di sekitarnya menertawakannya. Pohon bisa tertawa nggak Mbak Pinky? Harusnya sih nggak bisa Tidak ya. bisa. Tapi Yes. ini menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Iya. Sebutannya apa? Personifikasi. Personifikasi, person berarti benda seperti manusia. Diorangkan. Oke. Kemudian ada hiperbola. Hiperbola itu berarti majas yang Berlebihan. berlebihan, too much. Ya. Tahu nih kalau Seperti hiperbola itu. itu. Contoh, suara Mbak Putih menggelegar membelah angkasa. Nah, suaranya menggelegar membelah angkasa. Berarti itu apa? Menggunakan majas hiperbola, berlebihan. Kemudian yang ketiga yang sering muncul juga adalah metafora. Ciri-ciri dari metafora adalah menggunakan ungkapan atau idiom di dalamnya. Contoh di situ adalah raja hutan. Raja hutan berarti apa? Singa. Singa. Kemudian kalau Dewi Malam berarti Dewi Malam itu bulan. bulan. Kalau Kupu-kupu raja malam. Oh beda ya. iya, dan seterusnya seperti Iya. itu ya. Next mungkin. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh sering sekali menggunakan yang metafora itu tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Betul begitu ya? Betul. Nah ini adalah sudut pandang. Pertanyaan ini sering muncul juga dan sering menjebak anak-anak. Ya, tadi yang hanya muncul adalah pertama dan ketiga. Kedua tidak akan muncul di dalam yang namanya prosa atau cerpen. Oh kedua tuh tidak akan kamu, muncul. Anda, dirimu, kalian. Ya, itu tidak akan muncul. Karena apa? Ini adalah orang yang berbicara, ini orang yang dibicarakan, ini adalah orang yang diajak bicara. Karena teks narasi atau teks prosa cerpen itu fungsinya hanya untuk komunikasi, ya menyampaikan saja, tidak mungkin ada muncul sudut pandang orang yang kedua. Kemudian di sini dibagi menjadi 2, pelaku utama dan sampingan, pengamat dan serba tahu. Apa itu sudut pandang orang pertama, pelaku utama dan sampingan? Berarti kalau sudut pandang orang pertama, pelaku utama Mbak Pinky, ya menjadi tokoh utamanya. Kalau yang sampingan berarti Mbak Pinky itu ada di dalam cerita tersebut, tetapi tidak menjadi tokoh utama. Oke, jadi seperti itu. Ada lagi? Kita lihat slide berikutnya. Boleh? Coba kita cek lagi. Nah ini contohnya. Kalau ada aku, ya, berarti sudut pandang orang pertama. Oke. Kemudian kalau saya menggunakan kata dia, berarti Dia itu berarti orang yang ketiga. Haris. Haris itu berarti orang ketiga. Oke, seperti itu. Mudah kan ya? Iya. Untuk Kalian menentukan itu sudut- kedua. Siap. Oke. Itu yang nggak dipakai ya? Iya, Kalau yang tidak kata akan orang kedua. Baik kalau begitu. Sudah? Untuk slide-nya atau ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Coba kita cek lagi berikutnya. Next mungkin bukan yang ini. Nah ini tadi unsur intrinsik sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun di luar karya sastra tersebut, di luar cerpen. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Dan Siap. Kak Pinky mau ingatkan sekali lagi, Kak Pinky tadi kan sempat bercerita sama Mr. Haris kalau Kak Pinky itu suka sekali nulis cerpen. Dan rata-rata Kak Pinky itu kalau nulis itu antara 3.000 sampai dengan 3.500. Jadi karena waktunya juga untuk menulis nggak terlalu banyak, jadi mampunya yaitu antara 3.000 sampai dengan 3.500 kata. Nah kalau menurut teman-teman, cerpen jenis apa sih yang sering Kak Pinky tuliskan? Apakah cerpen jenis cerpen ideal, ataukah cerpen mini, ataukah cerpen panjang? Nah sebutkan namanya, kelas berapa, sekolah di mana, kota dan juga kabupatennya apa, dan silakan dikirimkan sesuai dengan nomor yang ada di layar televisi, WA atau SMS ya, 082330899899. Kita akan segera kembali di segmen terakhir Sinau Nongoma bareng JTV.
kembali lagi kita masuk segmen terakhir ya Sinawonokoma bareng JTV dan Kak Pinky mau ingatkan jangan lupa pesan ibu untuk teman-teman supaya jaga jarak, penting sekali untuk menjaga kesehatan kita. Baik, sekarang kembali lagi bersama dengan Mr. Haris selaku pengajar dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Tapi kita mau baca WA dulu ya. Kita coba cek teman-teman perhatian nggak nih sama apa yang kita sampaikan. Semongko, oh terima kasih udah segernya. Yuk kita cek dulu nih. Tadi Kak Pinky sudah cerita, Kak Pinky tuh kalau nulis cerpen biasanya antara 3.000 sampai dengan 3.500 kata. Itu masuk cerpen apa? Mana WA-nya? Coba dicek lagi. Materi dulu, oke. Oke. Mungkin kita akan membedah unsur intrinsik ya agar kita lebih paham ya. Mungkin naik. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tadi mengikuti, ternyata untuk membedakan cerpen itu berdasarkan kata juga bisa loh. Jadi ada yang 750 sampai dengan 1.000, ada yang 3.000 sampai dengan 4.000, ada yang 4.000 sampai dengan 10.000. Pasnya di 10.000 ya, kalau sudah lewat dari 10.000 udah bukan cerpen lagi. Ya. Nah, kira-kira kalau Kak Pinky biasa menulis antara 3.000 sampai dengan 3.500 kata, itu termasuk jenis cerpen apa? Yuk coba kita cek. Berikutnya ada siapa ini? Oh, materinya apa nih? Oke. Silakan. Jadi saya sudah menyiapkan satu buah cerpen, ya, penggalan cerpen tepatnya, yang nantinya kita akan identifikasi, akan kita temukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Kita harus ingat unsur intrinsik tadi ada 7 atau disingkat dengan TAPAL GS. Yang pertama, misalnya di sini ada kata aku yang saya tebalkan berwarna kuning Mbak Pinky. Kira-kira kalau saya menanyakan kata aku, unsur intrinsik apa yang akan Mbak Pinky jawab? Ya. Kalau aku berarti berkaitan dengan unsur intrinsik. Tema kah? Bukan ya? Kenapa? Tema bukan. Kalau saya jawab penokohan, kira-kira benar nggak? Iya, penokohan. Penokohan ya. Kemudian saya tanya lagi, aku penokohan. Sudut pandangnya kira-kira menggunakan sudut pandang orang keberapa? Orang pertama. Iya. Oke, betul sekali. Betul, Kemudian saya lanjutkan. Saya lanjutkan di sini yang berwarna hijau, yaitu pintu depan yang sudah dimakan usia. Kira-kira unsur intrinsik apa yang ada di dalam kalimat tersebut? Pintu depan yang sudah dimakan usia. Berarti masuk yang ini ya. Gaya apa? Gaya bahasa atau majas. Majas. Ya. Masih ingat majas apa? Benda yang memiliki sifat seperti manusia tadi menggunakan majas? Metafora. Personifikasi. Bendanya yang mana? Pintu. Ya. Dimakan usia. Yang bisa memakan hanya manusia. Pintu tidak bisa memakan. Berarti kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi. Kemudian ada kata hari Senin. Hari Senin berarti berkaitan dengan latar. Kira-kira latar apa yang saya sebutkan tadi? Hari Senin. Latar tempatkah? Waktu. Oke, berarti hari Senin berarti berkaitan dengan latar waktu. Kemudian di situ ada di dalam kamar, berarti juga berkaitan dengan latar, yaitu latar tempat dan seterusnya seperti itu. Oke. Terus? Next. Ini ada Angel SMP Muhammadiyah Tanggulangin kelas 8. Bagaimana tips dan trik supaya bisa menulis cerpen untuk pemula? Oke, tips dan triknya saya kalau menulis cerpen ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama adalah saya membuat premis dulu. Premis itu gambaran umum. Ya, gambaran umum yang berisi awalan, isi, kemudian penutup. Ya, saya buat seperti apa? Sepanjang apapun cerita itu, baik cerpen, novelet harus membuat premis dulu. Ya, gambaran umum dulu. Cerita saya akan seperti apa? Setelah premis dibuat, yang kedua yaitu saya akan membuat kerangka cerpen. Ya, kerangka cerpen itu juga dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, kemudian komplikasinya apa, kemudian kodanya apa. Baik.
Mr. Haris, saya sekali waktu sudah sangat terbatas. Terus mungkin kalau buat teman-teman yang tadi kelewatan mengenai jenis-jenis dari cerpen. Jadi kalau cerpen mini itu adalah antara 750 sampai dengan 1000 kata. Kalau yang ideal itu antara 3000 sampai dengan 4000 kata. Sedangkan yang panjang antara 4000 sampai dengan 10.000 kata. Berarti Kak Pinky masuk yang ideal ya? Masuk ke dalam kategori ideal. Baik, kalau begitu sayang sekali karena waktu sangat terbatas, tidak bisa kita lanjutkan kembali. Yang pasti kami ucapkan terima kasih untuk Mr. Haris yang sudah berbagi tips-tips, sudah berbagi tata cara untuk menulis cerpen. Kak Pinky sendiri sekarang baru tahu ternyata kalau menulis cerpen banyak hal yang harus diperhatikan. Betul sekali. Ya kan? Terima kasih Mr. Haris Syarifuddin Perdana, SPD, MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Terima kasih ya Mister. Ya. Baik, kalau begitu teman-teman jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, terus kemudian selalu pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat, patuhi orang tua, dan semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar dan jangan sampai lewatkan Sinawuna Ngoma bareng JTV hari Senin, hari Selasa, dan juga hari Rabu. Kak Pinky pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.